Ya nanti bisa kepalanya gegerotan, bahkan sampai mengakibatkan kematian, Fatalitasan dalam fatalitas. Apalagi kalau menggunakan kendaraan roda 4, tidak mematuhi batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, itu fatal lagi. Kalau tidak mengindahkan tata tertib lalu lintas, maka orang yang terdekat di kita, istri, suami, anak, itu akan kehilangan. Karena akibat apa? Ego, euforia kita, nah, akhirnya kita menjadi korban atau jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Ketemu lagi di Taslim Idea Podcast. Kali ini ada bintang tamu khusus, yaitu Pak Wadir Lantas Polda Jawa Timur. Nah, langsung kenalan sama beliau. Selamat pagi Pak Wadir. selamat pagi menjelang siang menjelang malam. Waduh, berarti semangat bener Pak Wadir. Tapi sebelum masuk ke materi, kawan-kawan Lantas Jawa Timur ini harus kenal Pak Wadir sih. Monggo Pak. Ya, yang pertama saya terima kasih sama Mas Ayib. Saya selaku Wadir Lantas berdinas di Jawa Timur kurang lebih 2 tahun. Singkat pernah menjabat sebagai Kapolres Trenggalek dan Sampang. Kebetulan putra daerah. Putra daerah. Asli Madura berarti. Peranakan Madura. Peranakan Madura. Besar Surabaya. Tretan Tibi. Tretan Tibi. Pak Wadir, kemarin kan sudah kegiatan Natal, pengaman Natal. Alhamdulillah banyak dari rekan kawan lalu lintas, masyarakat mengapresiasi sudah berhasil mengamankan. Kisi-kisinya apa sih Pak Wadir sebenarnya? Kemarin itu kita melakukan pola pengamanan di Nataru, kita bagi 2. Jadi kita bedakan karakter pengamanan di Natal pada saat kegiatan ibadah dan nanti karakter pengamanan di pergantian tahun. Untuk Natal sendiri kemarin tuh ada pola-pola tersendiri nggak sih Pak Dir? Pengamanan di Natal itu kemarin kami bagaimana mengoptimalkan saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan ibadah itu dapat datang ke tempat ibadahnya dengan lancar, dengan tertib, dan tidak ada permasalahan kaitannya dengan lalu lintas mungkin kecelakaan. Dan alhamdulillah kemarin semuanya berjalan serentak secara hikmat, dan juga kami ucapkan selamat Natal pada saudara-saudara kita. Dan juga kemarin adanya kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam rangka pengamanan di tempat objek wisata, tempat ibadah yang diawali rencana awal sterilisasi gedung, tempat ibadah, tempat parkir juga, kemudian mengantisipasi pengunjung, apakah benar pengunjungnya atau tidak, kemudian kantong-kantong parkir lah. Ini semuanya dibutuhkan kerjasama yang baik antara peran polisi dengan peran masyarakat dan peran pemerintah daerah. Alhamdulillah kami apresiasi kemarin kegiatannya berjalan dengan penuh. Betul. Kemarin kita juga muter-muter Pak Wadir ke Surabaya, kemudian di beberapa wilayah di luar Surabaya juga jamaahnya cukup banyak semua ya tempat-tempat ibadah. Pastinya berbeda dengan tahun lalu, mungkin masih ada pembatasan. Sepertinya tahun ini lebih sedikit loss, namun tetap saya lihat masih banyak menggunakan masker, juga ada beberapa protokol kesehatan juga dilaksanakan di sana. Kemudian Pak Wadir, setelah ini kan menjelang tahun baru, ada nggak sih pembatasan ataupun penyekatan di antara wilayah-wilayah Jawa Timur, khususnya di Kota Besar Surabaya? Kita dalam kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu pandemi, tren angkanya masih naik. Namun tahun ini alhamdulillah tren angka tingkat kesembuhan, tingkat kesadaran masyarakat di Jawa Timur khususnya itu sudah tinggi. Namun kita himbau juga kepada masyarakat dan juga
kawasan-kawasan wisata nanti perlunya ada batasan. Pembatasan. Ya, batasan pengunjung di tempat tersebut. Karena ini kan masih ada pandemi. Harapan kami orang yang berwisata ya juga harus sehat. Betul. Iya Pak Wadir, kalau sakit greges ojo melo, ojo nggak usah ikut ke wisata, bubuk istirahat. Bubuk manis. Bubuk manis. Berarti di antara kabupaten kota ini masih ada penyekatan Pak Wadir ya? Khususnya jam-jam tertentu atau bagaimana? Kita penyekatan tidak ada, tapi kita mengimplementasikan nanti itu terkait dengan pembatasan angkutan barang. Angkutan barang. Ya, tapi yang lebih kita utamakan adalah kebutuhan pokok daripada masyarakat. Jadi pembatasan angkutan barang itu ada kawasan tol, kawasan arteri, dan ada tanggal-tanggalnya. Yang tujuannya itu untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi para pengendara. Karena sekarang anak-anak lagi libur sekolah, Mas Ayib. Kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan silaturahmi dan melakukan kegiatan wisata. Nah, hal-hal ini jeda dari Natal, pasca liburan menjelang tahun baru, semuanya kita antisipasi di sini. Penggelaran-penggelaran, pos-pos pengamanan, pos pelayanan, baik di akses jalur tol maupun di non-tol, semua kita gelar. Iya betul. Ngomong-ngomong masalah pos pengamanan, pos pelayanan Pak Wadir. Kemarin saya lihat di media itu teman-teman kewilayahan melalui Oresm itu membuat pos yang unik-unik ya Pak Wadir ya. Iya. Ada yang tema apa? Hero kayak di TV-TV itu, ada tema yang anak-anak, saya lihat juga tema kebun binatang, kayak keren-keren. Itu memang ada kisi-kisi atau ada arahan dari Direktorat Lalu Lintas atau memang inisiatif dari wilayah sendiri atau gimana? Pos-pos itu adalah kreativitas daripada rekan-rekan yang di wilayah, yang tujuannya memberikan jaminan keamanan, yang tujuannya memberikan pelayanan, yang tujuannya mendekatkan peran Polri dan masyarakat dalam rangka libur di Natal dan Tahun Baru, kegiatan ibadah dan Tahun Baru itu sendiri. Tapi kami berpesan di sini, pada saat nanti saudara-saudara semuanya melakukan kegiatan di pergantian tahun, kita jangan terlalu bereforia, kemudian menutup akses jalan, konvoi arak-arakan. Ini sangat mengganggu lingkungan dan tidak bermanfaat. Juga kami himbau lebih baik kita tersentral jadi satu tempat, yang nanti ada tim asistensi dari unsur pemerintah daerah dengan aparat TNI Polri, yang tujuannya untuk memberikan kegiatan masyarakat sampai aman di pasca pandemi. Betul, apalagi menjelang tahun baru pasti ada arak-arakan, bonceng, ugal-ugalan di jalan Pak Wadir. Itu ada nggak Pak Wadir penindakan itu Pak Wadir? Penindakan itu ada, kita lakukan secara elektronik. Kemudian penindakan konvensional, kita lebih melakukan pendekatan kepada para pengendara, yang tujuannya para pengendara ini memiliki tingkat kesadarannya tinggi dalam berlalu lintas, yaitu kedisiplinannya. Kalau tidak menggunakan helm itu high risk. High risknya adalah dia nanti bisa kepalanya gegarotan, bahkan sampai mengakibatkan kematian, Kefatalitasan fatalitas. Apalagi kalau menggunakan kendaraan roda 4, tidak mematuhi batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, itu fatal lagi. Betul. Nah, hal-hal yang ini kami antisipasi. Kalau tidak mengindahkan tata tertib lalu lintas, maka orang yang terdekat di kita, istri, suami, anak, itu akan kehilangan. Karena akibat apa? Ego, euforia kita. Nah, akhirnya kita menjadi korban atau jadi Betul. Jadi memang persiapan udah siap ya Pak. Jadi kemarin udah berhasil pengamanan Natal, ini persiapan lagi terkait pengamanan dari
pergantian tahun 2022 ke tahun 2023. Pak Wadir, pastinya Jawa Timur ini kan tempat destinasi untuk didatangi oleh masyarakat luar Jawa Timur. Ada nggak sih prediksi kendaraan yang akan masuk di wilayah Jawa Timur itu, Pak Wadir? Ya, yang pertama kami dari Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar pengamanan khususnya di jalan baik arteri maupun tol, yaitu dengan kehadiran mobil-mobil patroli. Kemudian dan juga di kegiatan pengamanan Nataru ini sudah tergelar pos pengamanan Pak Aib. Tadi Pak Aib ingin bertanya mengenai Prediksi kendaraan yang akan masuk ke Jawa Timur ini kira-kira meningkatkah atau menurunkah atau bagaimana kan? untuk saat ini peningkatan kendaraan sampai 2.000 kurang lebih kendaraan yang 2.000 kendaraan yang masuk di Jawa Timur. Ada menjelang kemarin libur awal itu, ya. kemudian menjelang setelah Natal itu ada beberapa mengalami peningkatan, khususnya kawasan wisata Pasuruan, kemudian di Malang Kota, sama dengan jalur lintas yang akan ke Bali, yaitu ke Probolinggo sampai ke pelabuhan. Oh begitu, berarti peningkatan sekitar 2.000 Ya, sampai kurang dengan lebih. H+3 ini Pak Wadir ya. Ya, Pastinya mereka juga main ke tempat wisata. ya, Dominasi orang luar Jawa Timur Pak Wadir ya. ya, Tuh saya lihat juga ada D, TNKB-nya. ya. Kemudian terkait dengan instruksi ini Pak Wadir, apa namanya? Instruksi Kemenhub, katanya informasinya ini ada apa? Tol gratis. Betul nggak sih Pak Wadir? Jadi yang dimaksud tol gratis, kebetulan di sini ada satu daerah yang masih baru. Di situ kemarin kami bahas adalah salah satunya hanya pengendara melewat hanya melakukan tapping. Oh seperti itu Pak Wadir ya. Nah ini selama kegiatan Nataru terdapat di ruas mulai dari Krian, Leguni, Bunder, Manyar, dan sepanjang kurang lebih 7,45 km. Oh ruas tol yang merupakan fungsional Pak. Ya, Di Jawa Timur tuh ada tol Krian, Legundi, Bunder, Manyar, dan lain-lain Pak Ya. Wadir ya. dan di Inhub ini Pak Aib tentunya para yang akan berlibur menggunakan jalur udara, darat, laut diharapkan mereka sudah melakukan Vaksin. Ya. Yang ketiga booster ya Iya. Pak Wadir ya. Nah, ini di antara regulasi yang sudah Wajib persyaratannya Pak Wadir ya. tujuannya tetap agar masyarakat Indonesia ini semuanya sehat. Betul. Terakhir nih Pak Wadir, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat yang merayakan pergantian tahun 2023 ataupun liburan Natal ini, ada pesan-pesan karena saat ini kan curah hujan tinggi Pak Wadir. Pastinya ada rawan banjir, longsor. Mungkin dari kawan-kawan lalu lintas ini ingin menerima pesan-pesan dari Pak Wadir ini. Mungkin silakan Pak Wadir. Kami ingin menampilkan data ya. Oh, data yang dulu Pak Wadir. Ya, data. Data lokasi banjir Pak Wadir. Ya, data lokasi banjir. Nah, tentunya ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur. Kondisi beberapa titik yang rawan banjir. Namun kemarin kami sudah berkolaborasi dengan dinas terkait bagaimana kita mengelola banjir ini, kawasan-kawasan cekungan atau daerah-daerah sumbatan, setidaknya bisa kita minimalisir dampak banjir tersebut. Dan juga apabila nanti terjadi, upaya-upaya petugas yang dilakukan adalah pengalian arus rekayasa lalu lintas Antar kabupaten, antar kota ya Pak antar Wadir ya. kabupaten yang agar tidak terjadinya korban jiwa Korban jiwa. dan korban material, kendaraannya hanyut atau orangnya hanyut dan Rumah kediamannya rusak. Nah, Itu ada 44 titik rawan banjir Pak Wadir, Ya. Wadir ya. ini Di Jawa seluruh Timur. di Jawa Timur. Wah, Bahkan kemarin di Situbondo itu beberapa hari lalu mengalami rob, air lautnya naik.
gitu di Kiriman atau memang tahu-tahu muncul gitu? ya, dari kondisi alam. Kondisi alam. Ya. Betul. Nah, ini sekarang kita lihat ke Rawan longsornya Pak Wadir. rawan longsor. Ada 38 titik rawan longsor yang ada di Jawa Timur. Ya. Salah satu ini ada beberapa daerah. Ini cukup banyak Trenggalek Pak Wadir ya. Ini ada 4 titik nih yang terdata di data kami ini. Ya. Ini tempatnya Pak Wadir dulu nih kayaknya waktu Pak Wadir menjadi Kapolres di sana. Ya, Trenggalek tempat saya, Ponorogo tempat Pak Ayib. Nah, beda-beda tipis. Skor sama 4-4. Nah, karena di situ adanya tebing Pak Ayib, adanya tebing, kemudian adanya tebing yang agak mendorong ke dalam, kemudian adanya cekungan beberapa jalur air yang mengakibatkan kondisi tebing ini mengalami tergerus yang materialnya menutupi beberapa kondisi jalan perlintasan antara Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Nah, ini juga kita himbau pada para pengendara apabila dalam kondisi tertentu intensitas curah hujan tinggi, kami himbau untuk waspada ya, setidaknya jangan lewat dulu. Namun kalau urgensi ya tetap kita berhati-hati karena tanda-tanda alam sudah menunjukkan longsoran dan sebagainya. Curah hujan yang cukup tinggi. Ya, silakan nanti butuh informasi lihat aplikasinya BMKG itu kan. Termasuk ini juga Pak, di Pak Taslim Edia ini podcastnya selalu ada informasi Pak Wadir. Bahasa-bahasa kita juga selalu update terkait dengan ini. Oke, terakhir kali Pak Wadir, pesan-pesan buat kaum muda, kaum milenial yang akan melaksanakan perayaan di pergantian tahun ini. Monggo Pak Wadir. Perayaan di pergantian tahun kita ganti dengan energi-energi yang positif. Kita buat diri kita menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Kemudian kami harapkan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak layak menurut kami seperti arak-arakan dan sebagainya itu menimbulkan potensi permasalahan dengan pengendara yang lain yang harusnya jalan tersebut dapat dilalui dengan baik, namun dengan arak-arakan ini tertutup. Nah, lingkungan juga terganggu. Lebih baik kita tersentral dalam satu tempat, melakukan kegiatan doa bersama atau melakukan kegiatan kesenian budaya kearifan lokal Jawa Timur ataupun nilai-nilai tradisional, silakan. Tapi kita lebih baik kita lakukan hal yang positif, jangan kita melakukan hal-hal yang euforia. Mungkin lewat suatu kawasan kita mengklason, membunyikan sirine dan sebagainya, ini hal yang tidak pantas karena ada beberapa saudara-saudara kita juga butuh istirahat. Nah, mungkin pesannya arogan di jalan terus deso ya Pak Wadir ya. Deso Sudah nggak musimnya. kalau kata lagu dangdutan wis gak wayahe. Oke kawan-kawan Lantas, mungkin hari ini podcast yang dengan Pak Wadir Lantas cukup sekian. Nanti lain waktu kita gali lagi terkait dengan dinamika lalu lintas yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Sapurone kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.